beberapa hal kecil untuk ziarah kita nanti pada tanggal 28 Juni. Jadi seperti kita sudah tahu, ziarah kita yang ketiga, yang keempat adalah di Gereja Salib Suci Cilincing. Kira-kira 1 jam lah ya dari sini. Lalu setelah itu kita akan membuat satu karya sosial, karya belas kasih kepada Bruder Petrus Partono di tidak jauh dari situ, sekitar kira-kira 15 sampai 20 menit. Bruder Petrus ini adalah seorang religius yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kaum miskin, para lansia, orang-orang pinggiran, orang-orang dengan gangguan jiwa, dan segala macam tuna-tuna ini. Tuna rungu, tuna apalagi tuna mata, tuna bicara, dan segala macam. Nah, dia mengabdikan seluruh hidupnya di situ, di Yayasan Atma Brata. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, seperti saya sudah katakan minggu lalu bahwa kita coba berusaha supaya yang memberikan karya belas kasih itu adalah kita semua sebagai komunitas. Maka itu sudah terjadi dan saya mengucap terima kasih kepada semua yang akan ikut dalam ziarah itu karena sudah memberi sumbangan, ada yang 500, ada yang 200, ada yang 250, ada yang lebih untuk sembako yang akan kita berikan ke Bruder Petrus yang terdiri dari 1 ton beras dan 200 liter minyak goreng, 200 kilogram gula, dan bami yang ada di bawah, bami AA bami, 20 dos. Nah, memang dari jumlah yang ada itu ada sedikit yang belum mencukupi, tetapi kita punya 3 ibu yang siap menutupi kekurangan-kekurangan kita. Jadi selain kita berterima kasih kepada semua sahabat yang mengambil bagian dalam peziarahan kita dan dalam karya belas kasih itu, saya juga ingin mengucap terima kasih banyak kepada Ibu Yayang, Ibu Elsie, dan Ibu Yana yang dengan hati tulus, hati bersih, dan penuh kerelaan membantu di mana yang kurang. Dan mereka menutupi itu semuanya. Kemudian Bruder meminta supaya kita juga memberi angpau kepada 100 lansia. Bruder itu punya lansia ada dua jenis. Satu lansia luar, itu artinya mereka yang tinggal di luar dan biasanya datang ke rumah Bruder untuk makan. Untuk ya semua hal yang berhubungan dengan sandang pangan begitu. Mereka tinggal di luar. Itu kira-kira ada 200. Nah, itulah yang sembako itu yang akan diberikan kepada mereka. Dan yang tinggal di dalam kompleks Bruder itu adalah 80-an lansia plus karyawan-karyawan. Jadi sekitar 100 orang. Nah, angpau itu diberikan kepada mereka yang tinggal di dalam. Dan kita berterima kasih juga karena ada umat dari kita yang langsung menebus 100 angpau untuk 100 orang itu 50.000. Brudernya minta 30.000 saja, 20.000 saja. Tetapi umat kita yang memberi sumbangan ini dia memberi 50.000 sehingga ada 5 juta 100 angpau untuk 100 lansia dalam. Itu istilah Bruder Petrus, lansia dalam. Nah, mereka tidak dapat sembako. Yang dapat sembako itu adalah lansia luar. Nah, itu juga sudah beres. Dan angpau untuk lansia dalam juga sudah beres. Nah, itu saya mengucap banyak terima kasih kepada kita semua yang punya satu kesadaran bagus untuk karya sosial, terutama peduli kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita.
Lalu kemudian kita akan berangkat dari sini dengan 2 bis. Masing-masing bis itu 30 berapa? 30 seat ya. Ya, oke, 30 seat. Jadi sekitar 60 orang plus mobil-mobil pribadi itu sekitar 10 mobil pribadi. Nah, saya minta supaya yang akan naik bis betul-betul naik bis, dan yang naik mobil pribadi juga naik mobil pribadi supaya bis tetap penuh dan juga mobil pribadi tetap jalan. Hanya ini catatan penting, tempat bruder itu sangat sempit. Sangat sempit. Jadi dia katakan, jangan datang dengan banyak kendaraan, bikin repot kami. Nah, karena kami mesti atur kemana-kemana, bingung dia bilang. Jadi kamu datang dengan senang hati bawa sumbangan kepada kami, tapi kami yang direpotin, ya gitu. Jadi dia sangat minta supaya bis itu penuh, dan dia akan arahkan ke 3 tempat. Jadi ada lansia 1, lansia 2, lansia 3. Dan mobil-mobil pribadi juga dia minta supaya penuh. Jadi supaya jangan lebih dari 10 mobil. Dengan 10 mobil itu cukup menurut dia untuk di tempat lansia itu. Jadi mungkin saya tidak tahu bagaimana nanti diatur, tapi alangkah baiknya mobil-mobil pribadi juga kalau bisa kita start dari sini supaya mana mobil pribadi yang masih kosong barangkali bisa diisi kah oleh mungkin anak-anak Evata yang bertugas begitu sehingga anak Evata belum bisa masuk bus penuh. Ya, belum bisa masuk bis karena bisnya sudah penuh oleh umat. Nah, masih tinggal, jadi kalau ada kendaraan-kendaraan pribadi yang masih ada kosong, Evata bisa masuk di situ. Pastor Jadi juga belum bisa masuk bus. Kenapa itu? Bus, jadinya pastor tidak ada dalam bus. Oke, sudah. Tidak apa-apa, nanti cari jalan ya. Tapi kalau bisa kita isi semua mobil pribadi juga supaya penuh. Karena memang tidak ada tempat di sana. Jadi yang punya mobil pribadi barangkali kita mesti start dari sini sekitar jam 8 ya Ibu ya. Dari sini jam 8 Pastor. Jam 8 pagi. Nggak bisa tambah lagi mobil pribadi, Pak Bruder Petrus hanya terima 10. Ya, 10 mobil pribadi saja. Bus yang saya sudah lapor. Ya, karena tempat tidak ada. Artinya tempat parkirnya tidak ada. Tidak ada. Ya. Dia cerita banyak dengan kami, dengan Pak Hardi, dengan Ibu Eka, Kowi, bagaimana ada yang mau datang dengan segala antusiasme, tapi dia tolak. Pastor bisa cerita nggak? Kan kita mau rencananya makan bersama, buka catering di sana. Terus Bruder Petrus bilang tidak usah, malah Bruder Petrus yang akan kasih nasi padang. Jadi cateringnya bilang tidak usah, terus saya saja yang memberikan kepada peserta semua nasi padang. Tapi karena pastor mengusulkan kita akhirnya makan di gereja. Saya belum bilang tuh sama Bruder Petrus bahwa jangan siap kita makan nasi padang. Ya. Kita makan di gereja Cilincing untuk UMKM dari paroki. Jadi kita itu juga sudah beres, sudah selesai juga. Sudah diurus dengan baik, baik bis maupun semua makanan itu sudah diurus baik oleh kita punya tiga mama ini, 3 ibu. Ya, mereka sudah urus dengan baik juga. Jadi nanti makan siangnya di Cilincing ya. Di gereja sudah selesai. Ya, setelah misa kita ke Holy Door, jadi Porta Sancta, dan setelah itu kita makan siang. Habis makan siang di aula atau di mana saya juga tidak tahu, baru kita berangkat ke Bruder Petrus. Dan diterima di sana jam 1. Ya, jam 1 kira-kira acara 1 jam sudah selesai. Kita bisa pulang. Dan kita akan berangkat tanpa bawa barang. Tanpa bawa barang. Ini akan sangat repot. Nah, maka Ibu Yayang, Ibu Elsie, Ibu Yana sudah mengurus supaya tanggal 24 barang-barang semua sudah dikirim ke Bruder Petrus.
Jadi kita akan jalan tanpa bawa barang. Jadi barangnya sudah lebih dulu berangkat dan kita berangkat dengan tangan kosong ke sana. Kami ada membawa donasi juga untuk Bruder Petrus. Itu saja ya. Oke. Boleh usul nggak Pak? Oke. Umpamanya ada mobil pribadi yang lebih dari 10 tetap berangkat ke gereja Cilincing. Ya. Nanti dari Cilincing ke Bruder Petrus itu stop di parkir di Cilincing saja yang lebih mobil pribadinya. Karena yang diterima Bruder Petrus hanya 10 mobil pribadi. Ya. Jadi parkir di Cilincing kali. Ya, gereja di karena gereja ya kembali Mas. lagi ke Nanti situ. kita balik lagi untuk itu. Bagaimana tuh Pak? Ya itu juga bisa. Ya. Ya sudah nanti biasanya ada akal yang cepat terbuka pada saat-saat mendesak. Ya, no? Sudah itu saja. Jadi kita tentang baju-baju kaos juga belum beres tapi direncanakan untuk bulan ini juga kita dapat warna hijau kalau tidak salah dan bulan depan itu warna kuning. Saya lihat di grup itu sudah banyak yang pesan-pesan juga ya. Ya, oke. Ada lagi? Nanti sore. Oh ya, nanti sore kita punya giliran memberi makan ke Mensa. Bulan Juni kita ada 2 kali memberi giliran makan ke Mensa juga kepada keluarga yang mewakili kita sudah menyumbang untuk Mensa Kedoya. Kita mengucapkan terima kasih untuk bulan Juni ini 2 giliran. 1 sekarang hari Minggu ini jam 4:30 bagi ibu bapak yang mau datang lihat-lihat di sana boleh datang. Saya nanti datang juga sebentar ke sana untuk memastikan bahwa makanan kita ada di sana. Dan bulan minggu depan lagi 29 Juni ada lagi kita punya giliran lagi yang kedua untuk bulan Juni. Itu saja. Pengurapan, sakramen pengurapan baru akan kita laksanakan di tanggal 29 Juni di sini di kapel kita. Itu saja. Mari kita berdiri dan memohon berkat Tuhan. Terima kasih kepada semua umat kita, anggota komunitas kapel ini yang punya hati dan punya kerelaan sudah membantu supaya persiaran kita sungguh menggembirakan semua orang. Bukan cuma 1-2 orang tapi semua yang terlibat dalam persiaran itu mendapatkan sukacita dan kegembiraan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, saya ucap selamat hari Minggu kepada kita semua. Hari libur bagi kita. Hiduplah rukun, damai, penuh kasih sayang dalam rumahmu, dalam keluargamu masing-masing. Kita ucap juga terima kasih kepada Pastor Linus dari Kota Lumpur Agats, ya, datang bergabung dengan kita di kota tanah ini bukan Lumpur ya, di Agats Lumpur. Terima kasih Pastor Linus. Kita pulang dalam damai Tuhan sebab misa kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Puji Gloria.